Dosa suami kepada istri. Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Kedua, tidak memberi nafkah kepada istri. Ketiga, tidak memiliki sifat cemburu kepada istri. Keempat, membiarkan istri menafkahi suami. Kelima, membenci istri. Keenam, menyebarkan aib istri. Ketujuh, enggan mengerjakan dan membantu pekerjaan. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat, langsung dijawab seketika. Tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup, kenapa ada di dunia ini, setelah meninggal mau kemana. Nah, maka orang-orang yang paham tentang esensi hidup disebut dengan ulul albab. Dia mengerti bagaimana cara hidup dan dia gunakan bekal hidup yang telah dia ketahui untuk beribadah. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa. Jika menghadapi situasi apapun, hal yang pertama kita lakukan, lapangkan hati kita. Tenang dalam menghadapinya. Demi Allah saya katakan, kita gelisah pun, kita menyoal pun, kita berkeluh kesah pun, tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita. Maka alih-alih kita mengeluh, alih-alih membuat status yang tidak jelas, kata Al-Quran, tenangkan dulu keadaan hati kita. Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan? Kalau Allah berikan pada Anda kedamaian, kenapa Anda memilih gelisah? Kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memilih kegelisahan? Alam nashrah laka sadrak. Mungkin kau wafatkan aku dalam sholat ini, maka mohon ya Allah, hapus. Salah satu yang menggambarkan orang itu akhlaknya baik, kalau dia bisa mengontrol lisannya. Kalau kita pernah dengar orang berkata kasar tanpa sebab, gak ada sesuatu yang memicu itu. Kalau ada orang misal tiba-tiba jalan terus dikebukin oleh orang yang tanpa sebab, lalu dia tiba-tiba marah, ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, ada orang subhanallah begitu, tanpa sebab selalu yang keluar kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menunjukkan dia itu berkualitas ya, atau dia bahasakan lain rendahan sekali. Karena selalu yang keluar kata-kata kasar, ya nama-nama binatang, apalah, dengan sedikit kecewa saja sudah keluar semua ini. Bahkan seringkali mencaci maki dirinya sendiri. Mungkin karena dia terbiasa dengan perangai buruk ini, dia mau pakai sendal, misal keliru, dia sendiri yang keliru. Cukup untuk dia buat caci maki dirinya sendiri. Jika menghadapi situasi apapun, hal yang pertama kita lakukan, lapangkan hati kita. Tenang dalam menghadapinya. Demi Allah saya katakan, kita gelisah pun, kita menyoal pun, kita berkeluh kesah pun, tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita. Maka alih-alih kita mengeluh, alih-alih membuat status yang tidak jelas, kata Al-Quran, tenangkan dulu keadaan hati kita. Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan? Kalau Allah berikan pada Anda kedamaian, kenapa Anda memilih gelisah? Kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memilih kegelisahan? Alam nashrah laka sadrak. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa. Tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup, kenapa ada di dunia ini, setelah meninggal mau kemana. Nah, maka orang-orang yang paham tentang esensi hidup disebut dengan ulul albab. Dia mengerti bagaimana cara hidup dan dia gunakan bekal hidup yang telah dia ketahui untuk beribadah.